Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai bea materai. Adapun anggota kelompok 6 yaitu Nindi Dwi Yumaris, Kunazatul Sima, Abidur Rahman Afifi, Dewi Arita Sasabila, dan Reka Indriani. Materi pertama mengenai pengertian bea materai akan dijelaskan oleh Nindi Dwi Yumaris dengan NIM akhir 107. Bea materai merupakan pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental atau sekali pungut atas dokumen yang disebutkan oleh Undang-Undang Bea Materai yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum, sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di muka hukum. Dengan kata lain, bea materai adalah pajak yang digunakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, efek, kwitansi pembayaran, dan surat berharga yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dasar hukum bea materai. Yang dimaksud dasar hukum di sini merupakan sesuatu yang dijadikan acuan kenapa suatu barang bisa dikenakan bea materai. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90-PMK-03-2005 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15-PMK-03-2005 tentang bentuk, ukuran, warna, dan desain materi tempel tahun 2005. Yang keempat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133B/KMK.04/2000 tentang pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain. Yang kelima, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP/122B/PC/2000 tentang tata cara pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan mesin teraan. Yang keenam, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP/122C/PC/2000 tentang tata cara pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai dengan teknologi percetakan. Yang ketujuh, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP/122D/PC/2000 tentang tata cara pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai dengan sistem komputerisasi. Yang kedelapan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.03/2002 tentang pelunasan bea materai dengan cara pemateraian kemudian. Yang kesembilan, Keputusan Dirjen Pajak Nomor. Perkenalkan, nama saya Abidur Rahman Afifi, NIM akhir 123. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek dan bukan objek bea materai. 1. Objek bea materai merupakan dokumen-dokumen yang ada dan disebutkan dalam undang-undang. Adapun jenis dokumen yang dikenakan bea materai adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 13/1985 tentang bea materai, yaitu A. Surat perjanjian dan surat lainnya. B. Akta-akta notaris termasuk salinannya. C. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. D. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta rupiah. E. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang berharga nominalnya lebih dari 1 juta rupiah. F. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 1 juta rupiah. 2. Objek bukan bea materai. Dalam hukum, tidak semua dokumen yang ada dan berlaku dikenakan bea materai. Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang tidak dikenakan bea materai, yaitu A. Dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konosmen,
surat angkutan penumpang dan barang. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas surat dokumen penyimpanan barang, konosemen dan surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat penerimaan barang untuk dijual atas tanggung jawab pengirim, surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat di atas. B. Segala bentuk ijazah. C. Tanda terima gaji, uang tunggu, uang pensiun, dan pembayaran. D. Tanda bukti penerima uang negara dari kas negara, kas pemerintah, daerah, bank. E. Dokumen tabungan. F. Surat gadaian tanda keuntungan atau bunga dari efek. G. Kwitansi untuk semua jenis pajak. Saya Dewi Arita Salsabila dengan akhir NIM 127 akan menjelaskan materi tentang tarif bea materai. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 dan ayat 4 UU nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai. Tarif yang berlaku ada dua, yaitu Rp1.000 dan Rp500. Adapun tarif bea materai atas cek dan biliet giro berdasarkan pasal 2 ayat 2 dan ayat 4, besarnya tarif bea materai atas cek dan biliet giro dikaitkan dengan besarnya harga nominal dalam cek dan biliet giro, yaitu apabila harga nominalnya kurang dari Rp100.000 itu tidak dikenakan bea materai. Sedangkan lebih dari Rp100.000 tetapi tidak dari Rp1 juta itu dikenakan bea materai dengan tarif Rp500. Apabila lebih dari Rp1 juta itu akan dikenakan bea materai dengan tarif Rp1.000. Di Indonesia, bea materai yang paling lama berlaku adalah bea materai dengan tarif Rp3.000 dan Rp6.000, di mana untuk harga nominal 250 sampai dengan 1 juta itu diberlakukan tarif bea materai sebesar Rp3.000, dan yang lebih dari 1 juta akan dikenakan tarif bea materai Rp6.000. Namun saat ini per 1 Januari 2021, pemerintah memberlakukan tarif bea materai baru menjadi tarif tunggal, yaitu senilai Rp10.000 per lembar. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Reka Indriani. Yang selanjutnya adalah saat terutang dan cara pelunasan bea materai. Saat terutang bea materai ditentukan dalam hal yang pertama, dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat dokumen digunakan di Indonesia. Cara pelunasannya dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya menggunakan bea materai, kertas materai, mesin teraan materai, sistem komputerisasi, dan pelunasan bea materai bagi dokumen yang dibuat di luar negeri. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.